Nggak cuma bisa bilang. Apa rekam itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan meresmikan tugas besar kami dengan judul penerapan algoritma hybrid dalam menentukan shortest path problem antar cabang kampus. Lalu di sini ada anggota kelompok dengan saya sendiri, Zaki Jumari Rahman. Nama saya Fendi Arahadi. Saya Muhammad Raffi Ardianto. Dan saya Alvino Siawan. Abstrak, kemacetan lalu lintas di ibu kota merupakan pemandangan yang tidak asing lagi bagi warga ibu kota. Karena pengguna kendaraan roda 2 melalui jalanan ibu kota sebanyak 72,8%. Sedangkan pengguna kendaraan roda 4 sebesar 26,5%. Dengan adanya kemacetan lalu lintas akibat jumlah kendaraan yang semakin tidak terkendali di ibu kota. Mencari rute terdekat merupakan solusi tepat bagi seorang pekerja, pelajar, atau siapapun untuk mencapai tujuan yang tepat waktu dengan menggunakan metode hybrid. Metode hybrid algoritma Dijkstra dan algoritma Astar akan dilakukan pada objek yang sama, yaitu menekan rute terpendek antar cabang kampus, yaitu kampus Universitas Keramat Nusa Mandiri sebagai titik awal dan kampus Nusa Universitas Mandiri Jatiwaringin sebagai titik tujuan. Berdasarkan langkah penerapan metode hybrid dalam mencari rute terpendek, didapatkan peluang dengan total jarak 12,4 km lebih baik dan efektif dibandingkan dengan hasil penerapan algoritma Dijkstra dengan total 14 km dan algoritma Astar hanya dengan total jarak 13,1 km. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Kemacetan jalanan ibu kota adalah pemandangan yang sudah lumrah bagi warga ibu kota. Yang disebabkan karena penggunaan kendaraan roda 2 mendominasi jalanan ibu kota sebanyak 72,8%. Sementara itu penggunaan kendaraan roda 4 26,5%. Dan kepadatan penduduk di Jakarta serta banyak aktivitas yang beragam. Seimbangannya antara kebutuhan dan pemerintah yakni meningkatkan alat transportasi dengan kapabilitas prasarana yang ada, mengakibatkan sering terjadi kemacetan pada lalu lintas. Selain itu, tingginya muatan yang berbentuk secara menerus beban lalu lintas dan berbaunya perlintas lokal maupun daerah menjadi masalah pokok kemacetan di ibu kota. Jadi jalan berkhidmat di sini kita tidak memikirkan konsekuensi yang akan terjadi jika ia memilih suatu keputusan pada tahapan-tahapan tertentu. Dengan melihat kelebihan dan kekurangan dari algoritma di sini dan algoritma A, penulis membandingkan keduanya untuk menunjukkan hasil kedua algoritma. Berdasarkan deterministik yang kemudian dilakukan metode hibrid dengan kedua algoritma tersebut dalam menentukan rute terpendek antara cabang kampus Universitas Nusa Mandiri Keramat dan Universitas Nusa Mandiri Jatiwaringin yang menghasilkan bentuk algoritma best search agar efisiensi dalam hal jarak serta waktu tempuh. Next. Kemudian ada timbuhan pustaka. Yang pertama rute terpendek. Guna mengurangi ongkos transportasi penurunan profit, sebuah perusahaan harus menentukan rute-rute yang lebih efektif dengan mempertimbangkan biaya transportasi seminimal mungkin. Ada banyak variabel yang mempengaruhi biaya transportasi, salah satunya adalah jarak. Sehingga perusahaan harus memilih rute dengan jarak terpendek. Jarak terpendek diasumsikan sebagai jarak yang paling optimal dengan biaya transportasi yang optimal. Jika dalam hal ini pemerintah memilih dengan menggunakan metode Dijkstra sebagai metode penyelesaian. Algoritma Dijkstra dianggap efektif karena sangat sederhana digunakan oleh penggunanya dengan cara menunjukkan nota awal dan akhir.
Kemudian ada algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra merupakan salah satu metode yang dapat digunakan dalam menentukan jalur terpendek. Algoritma ini menggunakan pendekatan graf, berarah, dan berpobel, di mana jarak antar simbol atau node direpresentasikan oleh bobot pada grafiti. Tujuan dari algoritmanya adalah menemukan jalur dengan daya paling minimum di antara dua titik. Selain itu, algoritma Dijkstra juga mampu menghitung total biaya ataupun dari jalur pendek yang telah ditemukan. Karakteristik utama dari algoritma Dijkstra adalah pendekatan yang menggunakan metode solusi, di mana solusi terbaik setiap langkah diambil untuk menghasilkan jalur pendek dari satu node ke node lainnya. Algoritma Dijkstra juga memiliki kemampuan untuk menyelesaikan berbagai kasus jalur terpendek, seperti pencarian jalur pendek antara dua simbol, jalur pendek antara semua pasangan simbol, jalur terpendek dari satu simbol ke seluruh simbol lain, serta pencarian jalur terpendek yang melalui beberapa simbol tertentu. Oleh karena itu, algoritma ini sangat sesuai untuk diterapkan dalam berbagai skenario di dunia nyata. Kemudian ada algoritma Astar. Algoritma Astar merupakan salah satu algoritma pencarian jarak yang memiliki kemampuan yang maksimal dan komplit dalam memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan pencarian atau penentuan sebuah rute dengan jarak terdekat. Secara konsep, algoritma Astar dibagi menjadi dua titik, yaitu titik yang dapat dilalui atau biasa disebut dengan open loop, dan titik yang tidak dapat dilalui atau biasa disebut dengan closed loop. Secara fungsional, closed loop berfungsi agar algoritma tersebut tidak melakukan pengecekan kembali pada titik yang telah dilaluinya, sehingga proses pencarian yang dilakukan dapat berjalan lebih cepat dan mengurangi adanya proses pengecekan tak terbatas pada setiap titik atau nodenya. Biasanya konsep pencarian rute terdekat pada sebuah algoritma adalah di mana algoritma tersebut akan berhenti jika tidak ada lagi open loop atau titik akhir sudah ditentukan. Algoritma Astar adalah algoritma komputer yang digunakan untuk secara luas dalam draft transversal dan penemuan jalur serta proses perencanaan jalur yang biasa diawali secara efisien di sekitar titik-titik yang disebut node. Algoritma ini memeriksa node dengan menggabungkan D, yaitu kos yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah node, dan H, yaitu kos yang didapat dari node tujuan. Terus selanjutnya ada tiga metodologi penelitian. Di sini ada pengamatan lapangan atau observation, di mana dalam proses pengumpulan data peneliti melakukan eksplorasi lapangan pada objek guna mendapatkan kebenaran hasil lapangan dengan melakukan perjalanan secara akurat dan langsung antar cabang dari kampus Universitas Nusa Mandiri Keramat sebagai titik sumber dan Universitas Nusa Mandiri Jatiwaringin sebagai titik tujuan untuk menghitung jarak antar cabang kampus melalui rute yang berbeda-beda, dan untuk memastikan rute yang ditempuh kemudian dilakukan pengecekan kembali melalui Google Maps untuk total rutenya. Lalu ada tahap pengolahan data, ada tahap pengolahan data dalam penelitian ini, yaitu studi literatur dan studi lapangan, lalu rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, lalu dilanjutkan pada pengolahan data di mana menggunakan tiga metode, yaitu algoritma Dijkstra, algoritma Astar, dan algoritma hybrid. Di mana selanjutnya dilakukan tahap verifikasi, dan apabila datanya valid maka hasil dan pembahasan, dan apabila tidak maka kembali ke pengolahan data. Setelah hasil dan pembahasan kembali lanjut ke kesimpulan besaran lalu selesai. Lalu di sini ada bab 4, hasil dan pembahasan. Yang pertama ada tahap pengolahan data. Peneliti meneliti mengenai jarak rute tempuh antar cabang kampus dari Jalan Keramat Raya, yakni kampus Universitas Nusa Mandiri Keramat menuju ke Jalan Raya Jatiwaringin, yakni Universitas Nusa Mandiri Jatiwaringin dengan menerapkan metode hybrid. Pada dasarnya banyak rute yang dapat dilalui oleh peneliti pada saat menuju ke tempat tujuan tersebut, dan untuk pembuatan titik graf pada saat observasi objek dilakukan. Setiap perlintas yang dilalui oleh peneliti dibuatlah tanda yang kemudian dijadikan beberapa titik graf. Berikut ada tampilan sebuah gambar dari grafnya sendiri dan juga ada keterangan yang ada di tabel. Lalu di sini ada algoritma Dijkstra. Dalam penerapan algoritma Dijkstra, pemilihan rute dijalankan dengan menggunakan cara pencarian pertama terbaik atau dengan istilah lain yakni best first search.
Proses ini akan diterapkan secara berulang dengan cara setiap lintasan rute yang diperhitungkan jaraknya dari titik node awal perjalanan hingga menuju titik node lainnya. Kemudian lintasan rute tersebut akan dibandingkan dan rute yang memakai interval terpendek akan terpilih sebagai rute terpendek yang kemudian digambarkan melalui matriks yang dapat dilihat pada gambar 2 di bawah ini. Nah, lalu ini ada tabel, bisa dilihat. Lalu ada dari gambar ini diketahui baris yang terdapat pada matriks menentukan lokasi titik awal dan pada bagian kolom menentukan lokasi tujuan. Lalu penerapan algoritma Dijkstraat dalam pencarian rute antar cabang kampus menghasilkan lintasan rute terpendek ini rute 14 dengan total jarak tempuhnya 14 km yang bisa dilihat pada gambar di samping ini. Next. Algoritma Dijkstraat. Dan berikut data keterangan jalur-jalur yang dipilih didapat dari Google Maps. Yang pertama Jalan Keramat Raya, kedua Jalan Keramat Raya ke Jalan Salemba Raya, ketiga Jalan Salemba Raya ke Jalan Matraman, yang keempat Jalan Matraman ke Jalan Jatinegara Timur, yang kelima Jalan Jatinegara Timur ke Terminal KP Melayu, 6 Terminal KP Melayu ke Jenderal Basuki, 7 Jenderal Basuki ke Jalan Raya Bekasi, 8 Raya Bekasi ke Jalan Raya Jatiwaringin. Pada tahap penerapan algoritma X-star, dalam menentukan rute terpendek dibutuhkan nilai heuristik untuk menghitung jarak heuristik menggunakan metode Euclidean distance pada persamaan. Maka dapat dilihat pada tabel berikut bawah ini. Setelah mendapatkan nilai heuristik pada setiap masing-masing titik node, maka pada tahapan selanjutnya yakni dilakukan perhitungan algoritma X-star menggunakan rumus F dikali N sama dengan G dikali N ditambah H dikali N yang menghasilkan lintasan rute terpendek antara cabang kampus yang dapat dilihat pada gambar di sini. Karena antara satu graf mewakili perhitungan jarak kilometer, maka jalur lintasan yang didapat dari algoritma X-star adalah A ke D ke E ke L lalu ke O dengan total jarak 13,1 km. Kemudian ada metode hybrid. Pada metode hybrid ini dilakukan penggabungan kedua algoritma yaitu penetapan algoritma Dijkstraat yang dapat direview, menghasilkan nilai metrik dan menerapkan algoritma X-star untuk menyempurnakan algoritma Dijkstraat dengan representasi graf pada matriks algoritma Dijkstraat. Yang selanjutnya menghitung jarak dari titik dua untuk dijadikan nilai heuristik, maka bisa dijelaskan dengan istilah lain bahwa heuristik memiliki peranan kunci optimasi yang menjadikan algoritma X-star lebih baik daripada algoritma lainnya. Dan pada gambar 5 berikut adalah langkah pencarian rute terpendek dengan menggunakan metode hybrid. Karena antara satu graf mewakili perhitungan jarak kilometer, maka jalur Nelson yang didapat dari penerapan metode hybrid adalah A, B, E, L, K, O dengan total jarak 12,4. Yang mana bisa dianggap sebagai peluang yang lebih baik dan efektif untuk menghindari kemacetan lalu lintas dari Universitas Nusa Mandiri Kampus Keramat sebagai titik awal menuju Universitas Nusa Mandiri Kampus Jatiwaringin sebagai titik tujuan. Di sini ada kesimpulan berdasarkan serangkaian penelitian yang telah peneliti lakukan dalam mencari rute terpendek untuk studi kasus antara kampus. Penerapan algoritma Dijkstraat dengan perhitungan matrik dengan dapatnya rute perlintasan A ke B ke F ke D ke E ke L ke K ke O dengan total jarak 14 km. Lalu penerapan algoritma A dengan nilai titik heuristiknya mendapatkan rute perlintasan A ke D ke E ke L ke O dengan total jarak 13,1 km. Dan dengan menerapkan metode hibrid dan algoritma Dijkstraat serta algoritma X-star menghasilkan perlintasan rute ADELKO yang bisa dijadikan peluang terbaik dengan total jarak tempuh 12,4 km. Yang kedua yaitu penelitian ini menerapkan metode hibrid yaitu kombinasi dari algoritma Dijkstraat yang dalam menentukan rute terpendek antara cabang kampus yang menghasilkan bentuk algoritma best first serve agar efisiensi dalam hal jarak serta
waktu tempuh lalu menjadikan tab-tab persimpangan satu dengan persimpangan lainnya sebagai input ataulah masukan pada sebuah graf yang mana persimpangan ini juga bisa diartikan sebagai titik kumpul, titik simpul, dan menjadikan jalur yang menghubungkan persimpangan sebagai simpul. Yang ketiga yaitu metode hibrid digunakan untuk meningkatkan akurasi serta performa dari kedua algoritma dan hibrid menjadi solusi yang efektif bagi pencarian rute terpendek. Bagi mahasiswa yang akan melakukan kegiatan antar Universitas Nusa Mandiri Kampus Keramat sebagai titik awal dan Universitas Nusa Mandiri Kampus Jatiwaringin sebagai titik tujuan. Sekian dari kelompok 8. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.